Visa furoda itu otoritas Saudi Arabia. Tapi kalau berangkat haji otoritas Allah Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang bertanya-tanya. Iya, jadi banyak yang bilang furoda itu permainan dalam tanda kutip ya, mafia travel. Mafia gitu. travel. Nggak ada mafia Dengan travel oknum, itu nggak ada, gitu. nggak ada. Saya yakin nggak ada yang mafia travel. Kalau misalkan Pak Zaki, ini kan ibadah haji, ini kan perjalanan spiritual yang sisi emosinya itu lebih dominan daripada logika kadang. Sehingga begitu orang nawarin 800 juta bisa berangkat cepat, langsung dia. Atau dia udah bayar 500, ada tambahan 200 nih supaya bisa lebih cepat dari yang sebelumnya gitu. Nah, bagaimana supaya, ada orang nanya, kok haji sampai sebegitunya sih? Mau beribadah tapi kok ngeluarin duit sebegitu besar yang sebenarnya menurut mereka nggak worth it juga sebenarnya, dengan apalagi yang ini gagal berangkat. Nah, bagaimana kita melindungi jamaah kita nih yang kadang travel suka nakal juga nih, mempermainkan emosi jamaah karena udah siap mau berangkat, kok masih kurang nih berapa ribu dolar lagi, kalau ini baru kita bisa langsung terbang berangkat lebih cepat gitu. Nah, itu gimana Pak? Maksudnya apa dia ngelihat travelnya bagian dari asosiasi, ampuri atau gimana? jangan lupa dalam ayat Al-Quran. Wah, berat ini kalau udah. Ini kan tadi berbicara tentang klasifikasi. Iya. Kenapa ada yang mahal, ada yang murah, gitulah. Taruhlah haji. Ya. Kenapa sih mau mahal? Kenapa nggak murah aja? Ya. Gitu kan? Jangan lupa ya, tetap aja kan. Visa furoda itu otoritas Saudi Arabia. Tapi kalau berangkat haji otoritas Allah Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat Al-Quran apa? Dijelaskan wa azim fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Serulah orang ke Nabi Ibrahim Allah kan untuk menyuruh orang untuk berhaji. Nanti akan datang tuh dari seluruh dunia dalam ayat Al-Quran nih. Nah, dalam ayat Al-Quran rijalan. Jadi orang-orang yang datang itu ada yang jalan kaki. Ada kalau rijal wal kulli dhamir, ada yang naik onta. Jadi nggak semuanya jalan kaki, nggak semuanya naik onta. Ya. Jadi kalau naik onta itu mungkin dianggap yang VIP lah. Yang VIP, yang cepat gitu kan. Rijalan yang jalan kaki itu ya taruhlah mungkin yang reguler gitu kan. Bisa ditafsirkan seperti artinya orang-orang itu akan datang dari seluruh dunia dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam cara gitu kan. Nah ini jangan lupa ini sudah dicantumkan dalam ayat Al-Quran 1400 tahun lalu bahwa jamaah haji itu datang dengan bagaimana Allah cara mengundangnya. Misalkan ada jamaah saya 2016 itu kerja di hutan. Nenek-nenek, kakek-kakek furoda langsung berangkat di bintang 5. Kayak kerjanya dia nggak mau tidur di kasur, dia maunya tidur di lantai. Kenapa kayak tidur di lantai? Saya nggak biasa tidur di kasur. Saya biasa di hutan. Loh, kok bisa haji langsung berangkat ini? Gimana? Kakek emang kerja apa? Saya kerja penyadap karet. Ya. Kok bisa berangkat haji Pakai bintang furoda. 5 langsung berangkat? Terus dia bilang, iya Ustadz, jadi anak saya tiba-tiba sukses dalam 1-2 tahun ke belakang ini. Akhirnya saya diberangkatkan oleh anak saya. Jadi undangan Allah kan nggak ada yang tahu. Mestinya tidak mesti. Pak Haji tanya Mas Gaib. Mas Gaib tahu berangkat haji hamin berapa? Makanya jangan nanya. Tahun lalu berlalu sudah lancar. Ini kan politis sudah lama maaf-maafan di belakang. Hamin berapa Mas Gaib? Tahu berangkat haji? Hamin 7 lah kalau salah. Karena kan memang pemerintah ditugaskan untuk menyerap kuota biar full habis. Sedangkan kemampuan mereka juga. Ini kan Pak Zaki udah jelasin supaya terang nih, karena banyak orang yang bertanya-tanya. Iya, jadi banyak yang bilang furoda itu permainan dalam tanda kutip ya, mafia travel. Mafia gitu. travel. Nggak ada mafia dengan travel oknum, itu nggak ada, gitu. nggak ada. Saya yakin nggak ada yang mafia travel. Kalau misalkan ada yang gagal-gagal, itu karena kegagalan, bukan karena dia niat penyelenggara ingat niat jadi mafia menipu orang, enggak. Kalau misalnya gagal mungkin dia ketipu lagi sama syarikah yang di Arab, itu banyak itu. Makanya kita pengen pemerintah ini, kita tentu apresiasi ya dengan DPR Komisi 8 yang
akan membentuk amandemen undang-undang ekosistem umroh haji ke depan. Ya. Moga-moga mujamalah furoda ini Diatur tidak hanya juga. diatur tapi diakomodir. Diakomodir. Jadi tetap aja segmen furoda mujamalah ini kan masyarakat Indonesia juga. Iya. Jadi kan ya kenapa tidak? Kemarin kita tentu apresiasi dengan Komisi 8 yang mencoba mencari tambahan kuota ke negara lain. Kita apresiasi, wah ini luar biasa nih Komisi 8. Ternyata walaupun nggak dapat juga. Jadi ke depan moga-moga sih kita bisa duduk lah, asosiasi bisa duduk dengan pemerintah, dengan DPR RI, Komisi 8, Kemenak, atau tahun ke depan kan BPH, duduk bareng bagaimana bisa mengakomodir istilah penyelenggaraan mujamalah atau furoda ini. Apa manfaatnya mengakomodir? Yang pertama, furoda mujamalah ini tentu itu berperan dalam memberantas penyelenggaraan haji non prosedural. Perlu dicatat, haji itu cita-cita umat Islam di seluruh dunia. Iya. Selain mengamalkan rukun Islam yang kelima, itu cita-cita. Nggak bisa ditahan. Lebih bahaya penyelenggaraan haji non prosedural. Bahkan tahun 2016 ada yang namanya haji Filipina, ingat nggak? Ya. Bagaimana orang Indonesia ke Filipina menyerahkan paspor Indonesia, kemudian menggunakan paspor Filipina menjadi warga negara lain. Itu saking pengennya orang haji ke sana. Saya sampai ketemu waktu itu 2016 orangnya orang Indonesia. Saya telepon nomor call centernya itu orang Filipina. Nah, inilah haji Filipina nih. Sampai kayak gitu. Pernah yang gitu macam-macam non prosedural ziarah yang kemarin meninggal. Nah, ini kalau diakomodir haji yang furoda mujamalah ini segmennya, ya tentu ini bermanfaat. Satu, mengurangi non prosedural. Ya. Kedua, apa? Misalkan ini bisa menjadi win-win solution. Pemerintah, masyarakat, tentu segmen furoda bisa terakomodir. Ya. Ketiga, ini bisa jadi nilai tambah buat pemerintah. Kalau pemerintah misalkan menyelenggarakan reguler, menyelenggarakan full paket, bisa semua. Kenapa tidak pemerintah menyelenggarakan untuk furoda dan mujamalah ini hanya bisanya saja misalnya. Dan ini akan menguatkan sektor ekonomi berbasis keumatan. Ya kayak umroh haji ini kan ruang lingkupnya kebanyakannya pemiliknya itu gak jauh-jauh dari pesantren, ormas itu kan, dai-dai kan semua dai punya travel kan. Ya siapa aja saya sebutin semua punya travel dai-dai nasional di Indonesia. Ya, jadi memang itu akan menguatkan ekosistem ekonomi berbasis keumatan. Jadi yang terpenting itu ini bisa menjadi nilai tambah buat pemerintah. Jangan sampai kejadian 2022. Ingat kita dapat 10.000 kuota tambahan tapi tidak digunakan. Sedangkan di sisi lain furoda lagi seret juga waktu itu. Akhirnya gagal 10.000 itu. Coba saat itu misalkan pemerintah, presiden peduli misalnya, terus DPR peduli, semua peduli, ya udahlah gunain aja. Tapi jadi nilai tambah buat pemerintah misal gitu kan. Kan bisa aja kan? Bisa aja. Kan kebetulan tahun 2022 kan ingat gak bahwa pemerintah menjelang haji itu bisa dibilang rugi karena tiba-tiba Arab Saudi menaikkan harga masyair. Yang asal 1.500 jadi 5.500 lah. Jauh sekali. Jadi pemerintah harus ngeluarin tambahan ekstra biaya 1,4 T. Waktu itu kan opsinya meminta lagi ke jamaah reguler atau udah dibayar aja pemerintah. Akhirnya dibayar kan, DPR menyetujui untuk dibayar. Maksudnya pada saat itu seandainya ini win-win solution yang 10.000 digunakan misalkan ya ini kan semua masyarakat Indonesia juga. Digunakan untuk misalkan haji yang furoda mujamalah itu, segmen itu. Tentu kan ini yang 1,4 bisa ditutup mungkin. Subsidi silang. Subsidi silang. Iya, ini kan istilahnya bermain cerdas daripada kasihan loh sekarang ini. Ini juga manfaatnya kalau mengakomodir furoda bahwa penipuan, mohon maaf, syarikat Saudi Arab ke Indonesia berkurang karena kita selalu menjadi korban. PIHK penyelenggara itu dari sana itu memang
banyak juga Di ini. Syarikat banyak yang nakal juga ternyata ya. Banyak lah, misalnya perusahaan Indonesia, PIHK Indonesia sudah deposit untuk visa furoda mujamalah misalkan $200.000, $300.000, terus gak keluar, itu uangnya susah balik. Susah balik ya. Kalau udah istilahnya di antara kita Duit nih, kalau udah nyampe susah keluarnya itu. orang-orang begitu. Tapi nggak semua ya, nggak semua. Jadi sekarang khususnya kita meminta ke Bapak Presiden lah. Kebetulan Pak Presiden Prabowo ini kan begitu peduli nih sama urusan haji. Ya. Iya, bahkan Urusan dibuat haji, satu lembaga khusus. Dibuat lembaga khusus, terus BPH-nya dari Gerindra, wakilnya dari Gerindra. Artinya pengen Pak Prabowo itu haji itu menjadi penyelenggaraan yang lancar dan bisa memfasilitasi masyarakat Indonesia. Saya lihat Bapak Presiden itu sangat peduli dengan umat Islam, khususnya Bapak Haji. Dia juga merencanakan kampung Indonesia, Indonesian Village di sana. Nah, Bapak Presiden moga-moga bisa memfasilitasi juga, artinya mengakomodir segmen furoda mujamalah ini juga perlu diberi porsi lah ya. Mungkin jangan mengurangi kuota yang sekarang 221.000, jangan. Tetap. Ini mah khusus untuk reguler, khusus untuk haji khusus ONH plus. Nah, ini kalau bisa minta lagi lah. Ini kan kuota ini sekarang ini acuannya OKI 1 berbanding 1.000. Tahun 80 ada konferensi OKI. Jadi acuan yang digunakan sampai sekarang itu acuan lama tuh 1 berbanding 1.000 karena waktu itu jumlah umat Islam di Indonesia masih 221 juta. Nah sekarang berapa? 250 ya? 250, 245 sampai kalau kita lihat di ini ya, data apa tuh yang kependudukan tuh 245 juta sampai 250 juta umat Islam di Indonesia. Tentu kalau presiden udah minta ke Arab Saudi 99% pasti di Insya Allah. Insya Allah. Okay. Bapak Presiden minta 10.000, 5.000, 10.000 atau 20.000, Insya Allah kita optimis diterima. Jadi kalau bisa, buat mereka yang ingin haji, visanya harus visa haji ya. Harus visa Jadi wajib. Jangan non Anda pegang prosedural. visa Wisata ziarah atau visa kerja itu Amil. dijamin ilegal. Dan ibadahnya juga belum tentu diterima ya. Ya. Satu, fatwa ulama Saudi dan fatwa Indonesia juga keluar kan fatwa itu. Yang kedua yang paling bahaya adalah kenyamanan ya, karena kasihan mereka dikejar-kejar. Dikejar askar. Iya. Kejar siang malam, dengar sampai ke Indonesia mereka dengerin sirene tuh, sirene polisi itu udah trauma itu. Iya. Saya Itu banyak tuh, yang begitu kan? sampai trauma. Iya kan? Ya kasihan lah. Ya, okay. Moga-moga nggak ada lagi penyelenggara di Indonesia yang menyelenggarakan haji non prosedural. Kasihan masyarakat Indonesia. Moga-moga pemerintah kita mengakomodir nih buat masyarakat Indonesia yang ingin haji. Bisa, jadi travel jago ya. Enggak. Masyarakat Indonesia yang ingin haji cepat. Ya. Banyak sebabnya. Satu, kesehatan. Bagaimana yang udah diponis umur kamu 2 tahun lagi. Kan dia pengen buru-buru haji kan. Ada yang sebab ekonomi, yang sebab kesehatan, ada yang sebab, banyak sebab yang orang terpaksa harus segera haji. Tapi kita bisa memahami nih maksud Pak Zaki ini. Cukup jelas lah buat kita kenapa harus ada furoda perlu diakomodasi ya. Akomodir ya. Dan sekalian juga bisa subsil mungkin buat biaya-biaya tak terduga yang kadang-kadang mak jegagi dari Iya, daripada Kementerian kita Haji Arab ditipu-tipu terus Saudi. tiap tahun nih sama yang tadi. Iya. Syarikat Arab yang Syarikat nakal Arab ya, yang tanda nakal. kutip tidak Iya. semua. Daripada kita ketipu terus tiap tahun, contohnya tahun ini lah mungkin ya. Lebih baik kan diakomodir. Oke lah misalnya pemerintah 3.000, 5.000 udahlah kita kasih nih buat mujamalah furoda, tapi ada nilainya. Seperti haji reguler kan juga ada nilainya kan? Iya. Ada nilainya. Berapa nih. persen buat ini pemerintah kan ada nilai gitu ya? tambah buat pemerintah. Satu, ini juga pemerintah juga bisa mengakomodir di segmen itu. Jadi masyarakat Indonesia tidak hanya reguler dan ONH plus. Furoda juga, Ya. segmen furoda juga masyarakat Indonesia yang harus diakomodir dong. Jadi terang sebenarnya bukan sesuatu yang ilegal ataupun main belakang ya. Ya. Cuma memang cara dapatnya ini deket sama pangeran ini, Iya, deket sama enggak ada permainan belakang ya, lobby lah. Iya, lobby tingkat tinggi antar pangeran. Iya. Dan jumlahnya yang tidak pasti setiap tahun. Iya, tidak pasti ya. Baik, terima kasih Pak Zaki sudah bikin terang hari ini. Semoga teman-teman yang gagal berangkat tahun ini, tahun depan ya, insya Allah ya. Ya.
Mungkin belum panggilan aja. Nanti Saya kalau bisa kasih pesan nggak buat Boleh, teman-teman boleh, yang gagal? boleh dong, Nih, boleh. Buat sahabat-sahabat masyarakat Indonesia yang tahun ini batal berangkat haji, baik dari tokoh, artis juga banyak, masyarakat yang mendaftar forodha gagal. Satu, pertama harus sabar, ikhlas, dan optimis. Tahun depan lebih indah. Setiap Insyaallah. musibah mesti mendatangkan hikmah. Iya. Iya kan? Terus jangan juga merasa kecil hati. Oh, kenapa saya nggak diundang? Nabi Muhammad SAW 6 Hijriah pernah batal atau gagal melaksanakan umroh bersama 1.400 jamaah. Nah, sahabatnya. Tahun 6 Hijriah, Nabi Muhammad udah nyampe dekat Mekah, ditolak sama kafir Quraisy, pengen umroh. Terus akhirnya menerima dan terbentuklah hikmahnya, gagalnya Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya menjalankan umroh. Hikmahnya terciptalah Sulh Hudaybiyah, kesepakatan Hudaybiyah yang akhirnya mendatangkan Futuh Makkah, dibukanya kota Mekah untuk seterusnya. Ini kan akhirnya mendatangkan hikmah. Jadi Nabi Muhammad seorang nabi pernah istilahnya batal, gak jadi umroh tuh. Nah, jadi tapi tahun berikutnya alhamdulillah mendatangkan hikmah yang lebih besar. Terus yang kedua ada hadis bahwa barang siapa, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, barang siapa yang ingin melaksanakan satu kebaikan terus tidak jadi karena ada satu halangan, maka Allah akan mencatat pahalanya secara sempurna. Jadi yang gagal tahun ini itu insya Allah dapat 2 pahala. dapat 2 pahala. Pahala tahun ini karena gagal, karena kan dia udah daftar, udah niat, udah segala rupa nih. Tahun depan kalau berhasil dapat pahala lagi, dapat 2. 2 dong. Iya. Terus jangan lupa juga dalam ayat Al-Quran, asa ayyakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antak tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi dalam ayat Al-Quran juga menjelaskan bahwa bisa jadi segala yang kamu tidak suka itu baik untuk kamu. Atau yang kamu suka itu tidak baik untuk kamu. Ya. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Jadi insya Allah ada hikmahnya. Jadi jangan kecil hati, harus sabar, ikhlas. Insya Allah tahun depan lebih indah. Yang pasti tahun depan lebih dingin. Karena Saudi kan udah menjelaskan tahun ini bahwa sama kayak tahun lalu ya? Iya, lebih panas mungkin ya. Nah, Saudi udah mengumumkan tahun ini adalah musim haji panas terakhir. Jadi tahun depan udah dingin, udah lebih enak lah. Itu dari dinginnya ya, moga-moga lebih lancar, lebih nikmat. Amin. Semoga bisa mengambil hikmahnya. Insya Allah tahun depan berangkat. Saya Anissa Dasuki. Saya Gai Porto Sigit. Sampai jumpa di Bikin Terang minggu depan.